Selamat datang di BC Movie, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Di episode kali ini, Mimin akan bercerita tentang sebuah film yang diangkat dari kisah nyata Kerajaan Tiongkok yang bercerita tentang perjuangan Jenderal Genggong dan 300 prajuritnya yang melawan pemberontak Raja Mubei yang sangat kuat dan kejam dengan 20.000 prajuritnya. Pada saat perang pertama, pasukan Jenderal Genggong mampu memukul mundur pasukan pemberontak Raja Mubei. Tentu saja Raja Mubei tidak mundur begitu saja. Mereka meracuni sumber air kota Sule, dinasti Han, sehingga membuat rakyat haus, kelaparan, dan banyak yang meninggal. Jenderal Genggong menyuruh pasukannya untuk menggali sumur, tapi sayang sedalam apapun mereka gali, tetap tidak ada sumber airnya. Tidak hanya itu, Raja Mubei juga membakar semua persediaan pangan mereka. Akankah Jenderal Genggong dan prajuritnya mampu mempertahankan kota Sule, dinasti Han, dan melindungi rakyatnya? Jika kalian penasaran, stay terus di video ini. Film ini diawali terlihat Jenderal Genggong dan 6 temannya sedang mendengarkan langkah kaki prajurit Mubei dengan memakai alat tradisional untuk mengetahui berapa jumlah prajurit mereka. Tiba-tiba mereka melihat prajurit berkuda Mubei mengejar seorang wanita. Spontan saja mereka langsung pergi menolong wanita itu dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah mereka berhasil mengalahkan prajurit Mubei, mereka melihat puluhan ribu pasukan Raja Mubei lainnya. Jenderal Genggong menyuruh semua teman-temannya untuk bergegas ke kota, tepatnya ke benteng pertahanan untuk menyiapkan perang dan berjaga-jaga jika pasukan Mubei menyerang mereka. Tepatnya di kota Sule, dinasti Han. Kini mereka tengah sibuk mempersiapkan peperangan. Di atas benteng, Jenderal Genggong dan teman-temannya kaget melihat pasukan Mubei yang sangat banyak dan mereka sudah mengatur formasi yang begitu indah dan rapi, tapi tidak membuat mereka takut sedikit pun. Sedangkan di tempat lain, terlihat wanita yang ditolong tadi sedang berbicara dengan seorang prajurit. Ia berkata, kenapa kalian tidak menyerah saja karena pasukan Mubei sangat banyak dan kejam. Sedangkan pasukan yang ada di kota itu hanya berjumlah kurang lebih 300 orang. Pasti tidak akan mampu mengalahkannya. Lalu prajurit itu berkata, kami lebih baik mati daripada menjadi budak Raja Mubei. Di tempat lain, Raja Mubei sedang memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang. Sedangkan di benteng kota Sule, Jenderal Genggong sudah menyiapkan taktik perang mereka dan dia masih terlihat santai di tengah ketegangan prajurit dan rakyatnya. Di sini Jenderal Genggong sudah membagi tugas mereka. Kini yang menghitung jarak musuh, Zafeng yang menyiapkan bahan bakar arak, Si Ziu yang melihat arah angin dan memanah. Kini tinggal 250 langkah lagi pasukan Raja Mubei mencapai benteng mereka. Jenderal Genggong segera memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan diri. Setelah mereka berjarak 200 langkah dari musuh, Jenderal Genggong memerintahkan segera melepaskan arak-arak itu ke arah pasukan Mubei. Setelah dilepaskan, kini pasukan semakin mendekat 150 langkah lagi. Kemudian Jenderal Genggong menyuruh untuk melepaskan panah. Jenderal Genggong sudah memperingatkan mereka tentang panah dewa, tapi mereka tidak menghiraukannya dan tetap menyerang. Lalu Si Ziu melepaskan anak panah dewa itu dan lihat apa yang terjadi. Mereka semua yang ada di sana terbakar, termasuk pemimpin pasukan mereka bernama Dalema, dan semua prajurit ketar-ketir dan berlari mundur. Dan Raja Mubei yang melihat itu langsung menyuruh pasukannya untuk segera mundur. Sedangkan di kota Sule, dinasti Han, mereka bersorak memuji kebijaksanaan dan keberanian Jenderal Genggong. Kini mereka akan merayakan kemenangan mereka dengan makan dan minum arak bersama. Tiba-tiba wanita yang diselamatkan menghampiri mereka dan bertanya tentang panah dewa. Genggong menjawab itu hanyalah panah yang dilapisi fosfor api yang sangat beracun dan mudah terbakar. Kemudian Jenderal bertanya, kau siapa sebenarnya? Wanita itu menjawab, dia hanyalah wanita lemah tanpa keluarga dan semua keluarganya sudah dibunuh pasukan Mubei. Kemudian ia melarikan diri karena menolak untuk menikah dengan Raja Mubei. Lalu Jenderal memerintahkan kepada salah satu prajuritnya untuk menyiapkan tempat tinggal wanita itu. Dan dia memerintahkan Gengda dan adiknya untuk menimbun air di kota. Dan memerintahkan Zhang Fei untuk membagi makanan menjadi 5 lumbung dan disimpan di dalam kota. Dan melarang semua rakyat minum air di sungai. Lalu ia bertanya kepada Qin Yi tentang kabar bantuan dari istana, namun hingga saat ini belum mendapat kabar apapun.
Sedangkan di istana, Tuan Bao menyampaikan surat dari Jenderal Genggong perihal bantuan pasukan dan kini mereka telah dikepung oleh 20.000 pasukan Mobei. Kaisar marah karena mereka baru memberitahu sekarang. Menteri lainnya mengatakan karena Kaisar baru naik tahta dan banyak upacara lainnya yang dilakukan. Tuan Bao menegaskan kalau Jenderal Genggong sudah 3 bulan melawan 20.000 pasukan Mobei hanya dengan 300 pasukannya. Jadi memohon untuk segera mengirim bantuan untuk keagungan dinasti Han. Tapi menteri mengatakan 300 pasukan dan 20.000 pasukan Mubei mereka tidak akan ada yang selamat. Dan jika mereka mengirim bantuan akan mati di perjalanan saja karena daerah barat sudah dikepung oleh pasukan Mubei. Mendengar kata menteri, Kaisar tidak jadi mengirim bala bantuan. Di camp Mubei terlihat Raja You mendatangi Raja Mubei dan menghinanya karena tidak bisa mengalahkan 300 pasukan dengan 20.000 pasukannya. Dan kini dia yang akan mengawasi formasi perang. Di kota Sule terlihat Gengda dan adiknya yang kangen kepada ibunya dan Gengda berjanji setelah mereka mengalahkan pasukan Mubei, mereka akan kembali dan bertemu ibunya. Di tempat lain, Genggong mendatangi wanita yang ia tolong dan menanyakan asal-usulnya, tapi ia berbohong. Lalu Genggong mengancamnya dan dia mulai jujur. Ternyata ia adalah tuan putri negara Jusi Guli Siati yang kabur karena menolak menikah dengan Raja Mubei. Lalu ia memperlihatkan kalungnya ke Genggong. Tiba-tiba Fan Rou datang dan cemburu melihat mereka. Ia pun menangis dan berlari melapor ke kakaknya Jenderal Fan. Sedangkan di camp Mubei, raja mereka punya rencana besar tanpa menyerang. Kembali lagi di kota Sule terlihat Genggong dan temannya mengatur strategi perang. Karena tidak lama lagi pasukan Mubei pasti akan menyerang dan kini pangan mereka menipis dan hingga saat ini belum ada bantuan dari istana. Tiba-tiba Genda dan adiknya datang melapor bahwa sungai sudah diracun dan dia memerintahkan untuk tidak mengambil air di sungai lagi dan segera menggali sumur di kota. Dan tiba-tiba lagi nih Besti, datang lagi kakak Fan Rou marah ke Genggong karena membuat adiknya menangis dan meminta Genggong untuk meminta maaf dan segera menikahi adiknya. Tapi Genggong berkata sekarang pasukan Mubei mengepung mereka, air diracun, pangan menipis, dan dia berjanji pasti akan menikahi Fan Rou setelah perang selesai. Lalu ia memerintahkannya untuk mencarikan orang di dalam penjara. Ia pun bergegas ke penjara. Ia dibawa ke 3 bandit yang sangat kejam dan sangat ditakuti. Sedangkan di tempat lain, Fan Rou mendatangi Tuan Putri karena terbakar api cemburu. Dia mengancam Tuan Putri jika ia berani menggoda Genggong, dia akan membunuhnya. Karena mereka tidak lama lagi akan menikah. Tiba-tiba Genggong datang dan memberitahu mereka situasi sedang kritis. Jadi dia harap mereka bisa jaga diri sendiri. Lalu prajurit datang memanggil karena Jenderal Fan sudah membawa orang-orang dari penjara. Jenderal Genggong memberi pilihan kepada mereka, mati sia-sia di penjara atau bergabung dengannya. Bandit itu tertawa, mustahil mereka bisa mengalahkan 20.000 pasukan Mobei dan sama saja mereka bunuh diri, kata bandit itu. Jadi Genggong menantang mereka jika mereka berhasil melewati gerbang mereka boleh pergi dan jika tidak bisa mereka harus bergabung. Mereka pun menerima tantangan itu dan terjadilah pertarungan antara Jenderal Genggong dan bandit-bandit itu. Karena bandit-bandit itu tidak bisa menandingi kekuatan Genggong, maka mereka kalah dan siap bergabung. Dan dia berkata walaupun jumlah mereka kalah banyak, pemberontak itu tidak akan bisa melewati gerbang kecil ini selama ada pasukan dinasti Han. Rakyat pun bersorak. Tiba-tiba dia melihat Tuan Putri dan Fan Rou yang melihatnya makin cemburu lagi. Dia masuk ke kamarnya dan memberontak. Tiba-tiba kakaknya Jenderal Fan datang menasihatinya dan mengajarinya cara mendekati Genggong. Sedangkan di camp pasukan Mobei terlihat Jenderal Daguma memerintahkan pasukannya untuk mengirim bom api lewat balon udara ke kota Sule. Balon pun berterbangan ke udara. Sedangkan di tempat lain terlihat Genggong masuk ke kamar Fan Rou. Ia heran melihat Fan Rou memakai pakaian tipis tidak seperti biasanya. Ternyata kakaknya tadi mengajarkannya cara ini Westi untuk menggoda Genggong, tapi Genggong tidak tergoda sedikit pun. Lalu datang prajurit memberitahu kalau ada bahaya di luar dan balon-balon api kiriman pasukan Mobei pun sudah sampai di kota dan berjatuhan membakar kota itu. Mereka pun panik dan tak karuan. Api itu membakar hangus tempat tinggal dan pangan mereka. Raja Mubei datang dan menyuruh Jenderal Genggong untuk menyerah saja karena sumber air dan pangan mereka sudah menipis. Namun Jenderal Genggong menolak tawaran itu.
Kini banyak rakyat yang terluka akibat serangan api dari pasukan Mobei, sedangkan pangan dan air mereka hanya bisa bertahan sampai 3 hari ke depan. Beberapa hari kemudian, air dan pangan mereka kini sudah habis. Beberapa dari mereka sudah putus asa dan rasanya ingin menyerah saja. Tapi Tuan Putri marah dan berkata, "Bukankah kalian tidak ingin menjadi budak? Kuda-kuda pun kini tak bisa minum." Tuan Putri menghampiri Jenderal Genggong di kandang kuda dan bertanya, bisakah mereka keluar dari tempat itu dengan selamat? Tapi Genggong tidak yakin. Tapi karena mereka semua mempercayainya, maka dia akan berusaha semampunya untuk melindungi mereka. Dia mengecek semua wadah air di sana, tapi semua kosong. Tiba-tiba dia melihat kotoran dan dia menyobek sedikit pakaian Tuan Putri. Kemudian dia memeras kotoran kuda itu sampai airnya keluar lalu ia meminumnya. Tuan Putri yang melihatnya jijik, lalu ia memberikannya ke Tuan Putri untuk diminum, tapi ia berkata ia rela mati kehausan. Genggong mengatai dia pengecut karena akan mati sia-sia, lalu ia merebut kotoran kuda itu dan meminumnya juga. Genggong menasihatinya jangan menyerah, nikmati saja semuanya, dan jika bala bantuan datang maka semua akan normal kembali. Hari demi hari mereka lalui dan sudah berbulan-bulan bala bantuan belum muncul, dan semakin banyak rakyat yang meninggal karena kelaparan. Mereka berusaha menggali sumur, tapi sedalam apapun mereka gali tetap tidak ada sumber air sedikit pun. Kini banyak rakyat yang kehausan. Tiba-tiba adik Gengdah datang melapor ada utusan dari Raja Mobei. Utusan itu menyampaikan pesan Raja Zoluli atau Raja Mobei. Jika Jenderal Genggong menyerah maka dia akan diangkat jadi Raja Baiwu. Tapi Genggong marah dan menyuruh prajurit untuk memacungnya. Lalu Tuan Putri datang dan berkata dia akan meminta pangan dan air dari negara Jusi agar mereka bisa bertahan lebih lama. Tapi Genggong dan Gendah menolak karena mereka sudah dikepung pasukan Mobei dan tidak ada jalan keluar lagi. Tiba-tiba Qin Yi mengaku dia yang akan pergi. Lalu Tuan Putri memberinya gelang sebagai tanda pengenal jika sampai di negara Jusi. Dan Qin Yi menitip surat untuk istrinya jika dia tidak kembali kepada Shizu. Tapi hal naas terjadi saat keluar dari gerbang. Dia langsung dikejar oleh pasukan Mobei dan mereka berhasil menangkapnya. Genggong berkeliling melihat rakyatnya yang sudah tidak berdaya karena sudah tidak makan minum beberapa hari. Adik Gengda datang memberitahu Genggong ada yang terjadi di luar kota. Ia langsung bergegas dan dia melihat Qin Yi sudah dipasung dan disiksa. Jenderal Fang Qian yang melihat itu darahnya mendidih, tapi Genggong melarangnya. Karena dia tidak tega melihat temannya disiksa, dia memberontak, ingin menolongnya, tapi berhasil ditahan oleh prajurit dan Jenderal Genggong. Sebab besti kalau dia keluar, sama saja dia pergi menyetor nyawa dan nyawa rakyatnya. Itulah alasan Genggong melarangnya. Sedangkan di luar pasukan Mobei memasak kuda dan berpesta hingga baunya sampai ke hidung rakyat Sule. Mereka yang mencium dan mendengarnya hanya bisa telan ludah. Besti, kasihan banget ya perjuangan mereka. Tiba-tiba salah satu prajurit berdiri dan berkata dia menyerah, menyebabkan rakyat di sana ikut-ikutan. Genggong yang mendengarnya langsung menebas leher dengan alasan jika dibiarkan bisa mencelakai banyak rakyat karena ikut-ikutan. Semua orang di sana yang melihatnya shock. Sebenarnya Besti Genggong tidak tega, tapi demi keamanan rakyat. Karena pangan mereka dan air mereka sudah lama habis, maka ia meminta Zheng Fai untuk memotong kuda dan meminum darahnya. Van Roy menemui Genggong, dia sedang mengukir angka 16 karena sudah 16 teman dekatnya yang meninggal, dan dia bercerita tentang mimpinya semalam bertemu ibunya. Ketika malam hari, mereka berkumpul di luar dan sedang memakan baju zira kulit kuda karena sudah tidak ada makanan lagi. Adik Gengda berkata bagaimana cara mengunyah baju zira ini, kenapa keras sekali. Tapi kakaknya berkata anggap saja itu adalah kambing rebusan ibunya. Mereka pun terlihat sangat ceria, kemudian mereka bernyanyi bersama dan rakyat di sana pun ikut bernyanyi. Keesokan harinya, Jenderal Genggong memanggil 3 bandit yang pernah mereka keluarkan dari penjara dan mengajak mereka pergi menyelinap di kamp Mobei untuk membakar semua pangannya sebelum pasukan Mobei menyerang mereka duluan. Tapi tiba-tiba Jenderal Fan Qin datang dan menyuruh Jenderal Genggong untuk tetap di benteng karena dia akan lebih dibutuhkan oleh rakyat dan dia yang akan menggantikannya. Dan dia berpesan untuk menjaga adiknya Van Roy jika dia tidak kembali. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyelinap. Ternyata benar insting Jenderal Genggong, mereka menyerang malam hari dan terjadilah pertempuran di antara mereka.
Karena jumlah mereka terlalu banyak, akhirnya prajurit Genggong kewalahan dan beberapa prajurit Mubei berhasil masuk di dalam gerbang dengan cara memanjat memakai tangga tali, tapi mereka masih menjaga ketat pintu gerbang kota. Sedangkan di camp Mubei, Jenderal Van Qin dan 3 bandit itu berhasil membakar hangus semua pangan mereka, dan pertempuran masih terus terjadi baik di camp Mubei dan benteng kota Sule. Mereka berusaha mendobrak pintu gerbang dengan memakai alat bantu, tapi mereka masih bisa menahannya. Di camp Mubei terlihat Jenderal Van Qin dan 3 bandit itu kewalahan melawan prajurit Mubei yang terlalu banyak. Lalu bandit itu menghalangi prajurit Mubei agar Jenderal Van Qin bisa lolos dan pergi ke istana untuk meminta bantuan. Sedangkan di tempat lain, seorang prajurit melapor kepada Raja Mubei kalau pangan mereka telah habis dibakar, dan dia pun spontan memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Sesampainya di camp, Raja Mubei memerintahkan ke Daguma untuk menyerang kota Sule pada pukul 11, 15, dan 21 dan membagi 3 kelompok prajuritnya. Keesokan harinya, Jenderal Genggong berkeliling melihat rakyatnya. Ada 32 yang terluka dan 113 yang meninggal karena peperangan itu, dan jumlah mereka kini tinggal 23 orang. Kemudian ia memanggil Gar, adik Genda, menanyakan jalan rahasia yang dia temui. Kemudian dia mengumpulkan semua rakyat dan menyampaikan bahwa akan ada lagi serangan dari Raja Mubei. Jadi mereka akan dievakuasi ke terowongan dan Tuan Putri Guli Siati yang akan memimpin ke negara Jusi. Namun rakyat yang laki-laki memilih tinggal dan bergabung karena jumlah mereka tinggal sedikit. Akhirnya mereka berangkat dan Van Roo pun ikut menemani Tuan Putri Jusi. Awalnya dia tidak mau ikut karena dia menunggu kakaknya kembali, tapi Jenderal Genggong menyuruhnya karena tidak ada yang melindungi rakyat di perjalanan nanti dan berjanji akan pulang bersama kakaknya. Ia pun menurut. Sebelum mereka berperang, Jenderal Genggong menyemangati teman-temannya dan meminum arak terlebih dahulu. Dan semangat juang mereka Masya Allah banget, luar biasa. Tidak lama kemudian Raja Mubei dan pasukannya muncul dan mereka sudah membuka pintu gerbang dan terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Dan ternyata Van Roo tidak pergi, dia malah ikut berperang. Tapi hal naas terjadi, dia meninggal dalam peperangan. Jenderal Genggong yang melihat itu langsung menghampirinya dan darahnya semakin mendidih karena pasukan Mubei yang terlalu banyak menyebabkan teman-teman mereka banyak yang meninggal. Kini mereka tidak banyak lagi dan berhasil dipukul mundur dan dikepung oleh pasukan Mubei. Raja Mubei datang dan menyuruh mereka menyerah, tapi Jenderal Genggong dan teman-temannya menertawai Raja Mubei dan akhirnya terjadi lagi pertempuran. Dan bertambah lagi nih besti, teman Mubei yang meninggal. Tiba-tiba dari belakang muncul Jenderal Van Qin dan bantuan pasukan dari istana. Karena Tuan Bou memohon kepada Kaisar agar segera mengirim bantuan karena Genggong dan teman-temannya sudah kehabisan pangan dan mereka minum air seni dan makan baju zirah demi mempertahankan rakyat dan dinasti Han. Mendengar itu, Kaisar pun langsung memerintahkan pasukannya dan Kaisar berkata, yang mengganggu perjuanganku akan dihukum dimanapun mereka berada, asal mereka rakyatku, meski jauh harus diselamatkan. Jenderal Genggong dan teman-temannya terharu dan menangis saat melihat Jenderal Van Qin dan Tuan Bou dan pasukannya datang. Raja Mubei ketar-ketir melihat pasukan dari istana datang dan menyuruh Daguma untuk memerintahkan pasukannya mundur. Tapi sayang, pasukan mereka dihajar habis-habisan oleh pasukan dari istana. Raja Mubei berkata kepada Jenderal Genggong bahwa dia menerima kekalahannya kali ini, tapi mereka akan membangun generasi baru yang lebih kuat dari suku mereka. Jenderal Genggong langsung berdiri dan berkata dia tidak akan mengampuni orang yang menindas rakyat Han, dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Raja Mubei meninggal dunia, innalillahi. Akhirnya usai sudah perjuangan para pahlawan dinasti Han yang telah mempertahankan kota sepi sendirian, menahan puluhan ribu pasukan Mubei selama berbulan-bulan tanpa kenal lelah dan menyerah. Mereka menggali gunung demi setetes air. Mereka makan baju zirah demi bertahan hidup. Terkadang rasa putus asa menghampiri. Awalnya ada ratusan prajurit, namun kini tinggal 13 prajurit yang tersisa. Dan akhirnya perjuangan mereka tidak sia-sia dan berbuah manis. Sesuai dengan judul film ini, 13 pahlawan kembali ke lintas Yumen. 13 pahlawan dinasti Han. Usai sudah film ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan mereka. Terima kasih karena sudah menonton.